Sebelumnya Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bumi, sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa hari ini. Ya, oke. Bumi, saya mendapatkan penugasan dari program Guru Penggerak untuk belajar bagaimana caranya mengambil sebuah keputusan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah, baik permasalahan yang menyangkut murid atau permasalahan-permasalahan yang menyangkut guru atau permasalahan-permasalahan lain yang ada di sekolah ini. Sebelumnya Bumi bersedia ya saya wawancarai Bu ya untuk saya belajar gitu loh Bu terkait dengan ini. Sejauh ini menurut Bumi tantangan terbesar dalam memutuskan sebuah masalah di sekolah ini selama Bumi jadi kepala sekolah itu apa? Baik, tantangan terbesarnya adalah ketika kita muncul berbagai macam persoalan dan pendapat yang berbeda, dan itu memang sangat-sangat menantang sekali untuk kami. Langkah apa yang akan kami ambil yang sekiranya itu bisa menyelamatkan semua pihak. Oke, semua pihak itu. Jadi keadilan bagi semua orang gitu Bu ya intinya ya. Kalau menurut Bu Umi sejauh ini bagaimana caranya Bu Umi mengidentifikasi masalah-masalah atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau masalah etika itu kita memang harus memikirkan banyak hal, dari segi negatif, dari segi positifnya apa, terus nanti misalnya dampaknya untuk ke depan tuh bagaimana. Jadi kita memang harus benar-benar memperhatikan solusi dari sebuah masalah itu yang sekiranya sama-sama tidak berdampak untuk yang lebih parah seperti itu. Oke, lebih parah. Kalau yang bujukan moral Bu, artinya ada dua situasi di mana terdapat perbedaan yang benar dan yang salah. Bagaimana Bu Umi menyikapi hal itu? Kalau yang benar, mengenai yang benar atau salah nanti kan imbasnya bagaimana kita itu bisa mengambil keputusan yang sekiranya keputusan yang kita ambil nanti itu adalah yang terbaik, yang sekiranya bisa kita jalankan bersama-sama tanpa nanti melukai mental maupun melukai dari misalnya soal kedinasan atau kebersamaan di setiap elemen di lingkungan sekolah ini. Jadi tetap pertimbangannya kemaslahatan untuk semua begitu Bu ya. Iya. Artinya keputusan yang diambil itu harus benar-benar membawa kebaikan bagi semua pihak begitu. Selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Bu Umi itu menjalankan proses pengambilan keputusan di sekolah, terutama misalnya untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar misalnya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Artinya dua masalah ini benar semua. Bagaimana Bu Umi memutuskan hal yang seperti itu? Ketika kami dihadapkan dengan persoalan yang memang semuanya itu sama-sama benar dan kami diminta untuk mengambil keputusan mana yang paling baik, ya kita sesuaikan dengan kebutuhan saja. Intinya kebutuhan dan kepentingan itu yang paling mendesak, yang paling darurat, artinya seperti itu. Maka itu yang akan kami ambil lebih dulu, baru yang setelahnya itu. Kebutuhan yang dimaksud itu kebutuhan apa contohnya Bu misalnya? Apa kebutuhan untuk murid atau untuk kebutuhan untuk guru, apa untuk sekolah atau kebutuhan secara umum? Intinya untuk kaitannya dengan kebutuhan itu yang paling penting untuk kami adalah kepentingan siswa dulu. Oke, kepentingan siswa dulu.
Jadi memang kami itu di sini prioritasnya untuk siswa dulu. Oke, luar biasa ya Bu Umi, karena memang kita di dalam modul 1.1 itu bukan mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, sehingga apa yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran memang utamanya itu untuk murid dan murid. Luar biasa Bu Umi. Ya, ini yang perlu saya banyak pelajari dari kepala sekolah yang sudah ada. Selanjutnya Bu, terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan oleh Bu Umi selama ini dalam menghadapi sebuah situasi yang mengandung dilema etika. Prosedurnya bagaimana, langkah-langkahnya misalnya? Baik, berkaitan dengan hal tersebut, kami itu selalu berkoordinasi, baik dengan wali murid, dengan komite, kemudian dengan para guru dan tokoh masyarakat yang memang ada kaitannya dengan persoalan tersebut. Jadi memang kami harus ada komunikasi, ada kolaborasi seperti itu. Oke, koordinasi ya, di dalamnya ada komunikasi dan kolaborasi antar semua pihak untuk memutuskan sebuah keputusan yang menyangkut kepentingan tadi. Ya. Sejauh ini bagaimana Bu peran pihak-pihak yang Bu Umi ajak untuk mengambil keputusan itu di sekolah? Peran mereka itu ya sangat luar biasa. Tentunya mereka itu utamanya sangat mendukung sekali bagaimana kami, baik kepala sekolah, kemudian dewan guru dan komite dan masyarakat atau khususnya wali murid, memang mereka itu antusias sekali untuk menyelesaikan misalnya persoalan yang kaitannya dengan siswa. Jadi tetap untuk kami itu siswa adalah prioritas utama. Prioritas utama, betul. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu. Kalau begitu berarti kan di sekolah ini sudah jalan berarti ya. Artinya koordinasi dengan guru dan semua pihak yang berkaitan itu sudah berjalan baik berarti Bu ya. Iya. Lalu kemudian menurut Bu Umi selama ini hal-hal langkah atau strategi yang Bu Umi anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika misalnya, apa Bu? Kalau boleh tahu saya, strategi yang paling efektif yang Bu Umi terapkan. Yang paling efektif kami berkomunikasi dulu. Berkomunikasi dulu dengan pihak tersebut, kemudian kita itu menempuh intinya jalur kekeluargaan dulu, berbicara dari hati ke hati apa persoalan yang sebenarnya dihadapi. Oke, luar biasa ya. Inilah pendekatan dari hati ke hati Bu ya, sehingga masalahnya selesai, tidak memunculkan masalah yang baru. Betul. Kok seperti motonya Pegadaian gitu, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Baik, Bu Umi, pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan Bu Umi selaku pemimpin pembelajaran, tantangan utama di dalam mengambil keputusan yang paling baik? Tantangan utamanya kan menurut segi lingkungan di sini berbeda sekali. Lingkungan berbeda sekali dengan mungkin lingkungan yang daerah agak naik atau agak pegunungan gitu. Jadi mereka utamanya lebih kritis. Mereka tuh lebih kritis terhadap suatu persoalan, sehingga memang benar-benar kami itu dituntut untuk berhati-hati. Oke, berhati-hati gitu ya. Kalau boleh tahu yang kritis ini pihak mana saja? Yang kritis ya utamanya kayak wali murid, seperti wali murid. Jadi kita memang benar-benar berhati-hati, benar-benar mengambil solusi yang paling aman untuk kita bisa menciptakan situasi yang tetap kondusif. Oke, karena tujuannya tetap harus kondusif begitu ya. Sejauh ini misalnya Bu Umi menghadapi sebuah dilema etika. Artinya masalah itu sudah datang nih di mejanya Bu Umi sekarang misalnya. Nah, Bu Umi itu apakah punya tata kala atau jadwal
untuk memutuskan peristiwa itu, atau misalnya tunggu dulu saya perlu berpikir, atau saya putuskan sekarang, atau bagaimana Bu Umi kalau ada masalah? Kalau ada masalah pastinya saya komunikasikan dengan semua dewan guru. Oh gitu ya. Dewan guru kalau perlu kita melibatkan komite juga. Jadi dalam pengambilan keputusan saya tidak terburu-buru. Saya juga memikirkan dampaknya ke depan seperti apa, nanti efeknya, nanti intinya yang paling mendasar untuk kami semuanya ingin yang terbaik. Semuanya ingin yang terbaik. Berarti Bu Umi sebelum memutuskan prudent, berarti hati-hati ya, betul Bu ya, untuk memutuskan masalah. Jadi dikomunikasikan dulu dengan Dewan Guru, nanti diambil keputusan bersama begitu. Kalau misalnya dihadapkan pada situasi di mana Bu Umi harus memutuskan masalah itu waktu itu, misalnya bagaimana Bu Umi menanggapi hal-hal yang semacam itu? Bu Umi tetap memutuskan apa tetap menunggu guru-guru yang lain? Kalau memang dilihat dari persoalannya itu tidak kompleks gitu, masih saya bisa menyelesaikan, ya saya selesaikan. Tetapi saya nanti juga tetap berkoordinasi dengan guru. Setelah saya mengambil keputusan itu, saya memberi pengertian kepada guru bahwa seperti ini. Jadi langkah yang saya ambil itu semuanya itu teman-teman pihak terkait itu mengetahui. Baik, terima kasih Bu Umi. Untuk selanjutnya ya, misalnya saat Bu Umi mau mengambil sebuah keputusan, ya, tentu kan Bu Umi butuh pertimbangan yang matang. Adakah faktor-faktor khusus atau orang tertentu yang bisa memberikan support atau penguatan di dalam Bu Umi memutuskan sebuah keputusan yang bermakna atau berarti? Ya tentunya support yang paling penting itu adalah dari lingkungan guru-guru dulu, teman-teman guru. Kemudian kalau di guru itu kurang, nanti kita juga akan minta support ke komite. Kalau dari internal guru, apakah ada satu atau dua orang yang Bu Umi nilai sebagai orang yang paling bijaksana, sehingga misalnya dari sisi senioritas atau karena keakraban emosional dengan Bu Umi, yang selalu Bu Umi mintai pertimbangan khusus di dalam Bu Umi ingin memutuskan sebuah keputusan? Kaitannya dengan hal tersebut, saya biasanya memang ada teman guru yang khusus, yang memang sebelum saya florkan ke teman-teman yang lain, saya harus berbicara dengan orang tersebut sebagai jembatan antara saya dan teman-teman yang lain. Oh begitu ya, karena memang hal demikian itu tidak dipungkiri Bu ya, bahwa setiap orang itu kan memang memiliki rekan yang sefrekuensi kadang-kadang begitu ya. Karena memang sudah akrab, sudah senior, mungkin kita perlu pertimbangan karena beliau mungkin dari sisi pikiran lebih bijaksana atau yang lain gitu. Oke, Bu Umi, kita sudah sampai di penghujung wawancara ya. Saya ingin bertanya, dari semua hal yang telah Bu Umi sampaikan dari tadi mengenai bagaimana strateginya Bu Umi memutuskan persoalan yang berkaitan dengan dilema etika yang terjadi di SDN 1 Melandingan Kulon ini, pembelajaran apa yang bisa Bu Umi sampaikan kepada saya terkait pengalaman Bu Umi dalam mengambil keputusan? Berdasarkan pengalaman saya selama memimpin SDN 1 Melandingan Kulon ini, banyak sekali hal-hal yang memang saya peroleh juga, dan mungkin nanti Bapak bisa jadikan itu sebagai referensi untuk Bapak nanti. Jadi ketika kita mengambil keputusan, kita memang yang pertama adalah kita jangan terburu-buru atau jangan tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, kita utamakan komunikasi dengan semua pihak. Kemudian yang ketiga, kita harus pelajari dulu situasi dan kondisi apa yang paling penting untuk kita jadikan acuan dalam kita mengambil keputusan. 3 langkah itu berarti ya, luar biasa sekali. Saya melihat
Bu Umi ini bijaksana sekali gitu ya. Ini adalah ilmu yang sangat berarti bagi saya, Ibu. Tentu saya sangat berterima kasih karena sudah diajari bagaimana strategi, bagaimana trik dan tips di dalam mengambil sebuah keputusan agar keputusan yang kita ambil itu membawa kemanfaatan atau kebaikan pada semua pihak. Kadang-kadang kan kita sering mengecilkan pihak yang lain. Ya, itu kadang-kadang kan kita membela yang ini ternyata di sana sakit hati. Saya beranggapan bahwa ketika keputusan atau kebijaksanaan itu diambil sebagai bagian dari kebajikan universal, maka baik yang pelaku atau yang menjadi korban pasti dapat menerima dengan baik. Baik Bu, terima kasih atas wawancaranya hari ini. Pengalaman yang bermakna dari Bu Umi akan saya pelajari sebagai nilai-nilai yang bermakna di dalam kehidupan saya, dalam menyongsong pendidikan guru penggerak saya. Terima kasih Bu Umi. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafid karena sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai pada kegiatan pagi hari ini. Jadi saya ini Bapak mendapatkan penugasan dari program guru penggerak untuk belajar bagaimana cara mengambil keputusan yang paling baik atas sebuah persoalan. Tentu karena saya masih dalam proses pendidikan, saya ini belajar kepada kepala sekolah yang sudah dipandang atau dinilai ahli di dalam mengambil keputusan. Jadi tujuan saya adalah saya mau belajar Bapak, bukan untuk mengajari apalagi yang lain-lain. Jadi tujuannya hanya untuk belajar. Pak Hafid sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Sejauh ini selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, Ya. kira-kira bagaimana Bapak menilai sebuah persoalan yang misalnya itu termasuk dalam dilema etika atau bujukan moral? Iya. Kalau masalah permasalahan di suatu lembaga itu pasti ada. Baik itu dalam lingkungan ketenaga pendidikan itu sendiri atau Bapak Ibu guru maupun juga siswa-siswi itu sendiri. Iya. Maka dalam dilema etika itu karena ada suatu permasalahan di mana ada dilema, ada dua yang harus diselesaikan. Suatu contoh ini mengenai kesiswaan. Suatu hal ada guru olahraga seperti sekarang ini ngajar olahraga bermain sepak bola. Di suatu saat ada dua anak, satunya mendang anaknya tanpa sengaja dan yang ditendang pasti marah untuk memukul temannya itu sendiri. Nah ini harus tindakan dari guru olahraga itu sendiri secara cepat, ya cepat tepat. Nah ini perlu yang katanya kalau dalam sepak bola itu coach pelatihnya. Jadi harus ada pendampingan dari guru tersebut pada waktu itu sesegera mungkin sehingga tidak menimbulkan permasalahan ke belakang hari itu bisa membahayakan, bisa menjadi tindak kekerasan. Oleh karena itu dalam persepak bolaan mungkin ada aturan tertentu yang harus dijelaskan kepada anak-anak. Ya, rule-nya apa, aturannya apa dijelaskan. Kalau seperti ini nendang itu tidak boleh kena pelanggaran. Itu harus dijelaskan kepada anak-anak. Dan begitu juga kepada yang ditendang tadi juga harus dijelaskan. Jadi ada pendampingan khusus sehingga kedua belah pihak, kedua anak tersebut itu menyadari, ya kan, kesalahannya itu sendiri. Sehingga kalau sudah menyadari tidak ada tindak-tindak yang kekerasan atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi keputusan itu harus diambil sebijaksana mungkin, Bapak, sehingga mungkin antara dua anak yang berselisih ini kedepannya tidak ada keberlanjutan masalah gitu, Bapak. Jadi tidak ada unak-unak ingin balas dendam memang aturannya seperti itu, sehingga anak menyadari bahwa itu memang di dalam aturan seperti itu, sehingga tidak, ya itu.
Sejauh ini Bapak, ini mohon jawaban untuk lebih lugas Bapak ya. Iya. Kalau Bapak misalnya menghadapi sebuah peristiwa yang masalah ini terjadi sama-sama benar misalnya, Bapak. Contohnya Sama-sama misalnya benar. ada siswa yang terpaksa tidak dinaikkan kelas misalnya Bapak ya. Iya. Di dalam pertimbangan itu ada siswa yang nakal sekali. Tetapi anak ini punya prestasi sehingga dilema kalau ini dinaikkan, kasihan kepada yang lain, memenuhi rasa keadilan teman-temannya. Tetapi kalau tidak dinaikkan, pertimbangannya anak ini berprestasi. Kalau misalnya dihadapkan dengan masalah begitu, bagaimana Pak Hafid mengambil keputusan? Keputusan itu harus, karena ini hubungannya dengan keputusan kelembagaan, maka kita harus musyawarah dengan seluruh guru yang terkait. Hubungannya dengan hal-hal itu, hingga ada murid yang nakal lah tapi berprestasi. Nah, karena prestasinya inilah maka kita harus menaikkan, termasuk kepada yang lain. Sejauh anak itu rajin dan mengikuti pembelajaran mengenai hal-hal etika yang mungkin kurang, tapi kita harus melihat kompetensi-kompetensi yang lain. Contohnya ya prestasi tentang olahraga, bidang akademik, itu perlu pertimbangan. Jadi tidak harus anak ini nakal, karena bagaimanapun kita sebagai pendidik, ya itu kembali lagi kepada tadi, kita coach, pelatih untuk bagaimana mendampingi anak itu nantinya ke grade yang lebih tinggi. Kita harus ada komunikasi dengan guru yang di atasnya itu, grade yang di atasnya itu, sehingga tidak menimbulkan, kalau andai kata tidak dinaikkan, ini akan ada masalah. Apalagi sekarang dalam kurikulum merdeka, maka semuanya, jadi anak bisa tidak naik bukan karena suatu hal matematikanya jelek atau bahasa Indonesia jelek, karena kemampuan anak kan unik. Ya, dia tidak mampu matematika maupun bahasa Indonesia, tapi kadang-kadang olahraganya yang mampu seperti itu, sehingga kadang kurikulum merdeka ini lebih expert, yang lebih dikhususkan setiap anak, karena bakat atau passion anak-anak ini berbeda-beda, sehingga keputusannya yang harus ambil ya dinaikkan dengan cara kita bermusyawarah dengan semua guru, dan harus ada laporan dari guru yang lebih rendah ke yang lebih atas seperti itu, sehingga nanti pembimbingan itu selanjutnya seperti itu. Jadi keputusan itu diambil berdasarkan Musyawarah supaya ada kesamaan persepsi antara guru dengan kepala sekolah. Kalau boleh tahu Bapak, di dalam pengambilan keputusan itu, dalam musyawarah itu, kira-kira yang Pak Hafid lakukan langkah-langkahnya bagaimana? Kalau menurut saya yang pertama jelas musyawarah lebih dulu ya. Dilihat permasalahan mana yang lebih urgen. Andai kata sama-sama baik, yang paling urgen itu yang mana pada waktu itu? Andai kata yang urgen hal-hal A, andai kata seperti itu, maka itu yang lebih diambil lebih dulu, seperti itu. Dan selanjutnya bukan yang lain tidak diambil setelah itu selesai baru kita laksanakan. Jadi urutannya yang paling urgen itu yang diambil lebih dulu. Yang diambil lebih dulu Pak, yang lebih diutamakan. Diutamakan seperti itu. Selama ini Bapak di dalam mengambil keputusan, menurut Pak Hafid itu yang paling efektif dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan itu apa Bapak? Di dalam menyelesaikan suatu permasalahan kita kembali lagi kita harus bermusyawarah. Tetap kita bermusyawarah. Kita kan sekarang sebagai negara yang berpancasila ya, musyawarah itu paling penting. Sehingga di dalam melaksanakan atau mengambil keputusan itu sudah keputusan bersama. Bukan keputusan seorang pemimpin, tidak, tapi keputusan bersama. Hingga apabila ke belakang hari itu mungkin ada hal yang tidak diinginkan, tapi itu sudah keputusan bersama, bukan keputusan pribadi atau personal seperti itu. Kalau menurut Bapak berarti musyawarah ini merupakan kunci Bapak ya, di dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Kalau menurut Pak Hafid lebih lanjut dari itu, biasanya yang menjadi tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan dilema etika itu apa Bapak? Yang jelas ini hubungannya di permasalahan di sekolah. Di sekolah. Ya, di antara ini SDM setiap personal itu tidak sama. SDM. Ada yang kadang-kadang
mau menerima kekurangannya, kadang-kadang ada yang tidak mau menerima kekurangan atau kesalahan yang dia itu. Maka kita sebagai pemimpin itu harus mengetahui karakteristik setiap SDM itu. Keinginannya apa, sehingga kita sebagai pendamping, kucing lah istilahnya ya, untuk melatih dia bagaimana dia tetap kembali kepada kesadaran setiap individu untuk mau maju seperti itu. Jadi tantangan terbesarnya adalah SDM. SDM-nya. Sehingga SDM ini menurut Pak Hafid berpengaruh terhadap pola pikir seseorang. Jelas, Oke. itu pasti. Kalau misalnya Bapak sekarang ada nih guru yang datang membawa masalah atau murid di lingkungan sekolah ini, kira-kira Bapak dalam menyelesaikan masalah diselesaikan waktu itu juga atau Bapak masih memerlukan waktu untuk berpikir? Kalau permasalahan tidak mungkin waktu itu. Oh, tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi pasti ada waktunya. Karena kita paling tidak harus menganalisa dulu permasalahan itu. Setelah dianalisa, baru kita mendiagnosa apa ya penyebabnya itu kan. Baru setelah itu ngambil langkah-langkah. Nah, langkah-langkah inilah sebagai obat bagaimana yang menjadi permasalahan itu bisa selesai dengan obat itu sendiri nantinya seperti itu. Jadi Pak Hafid masih membutuhkan waktu Pak ya, tidak untuk mungkin menganalisa, untuk mendiagnosa diagnosa persoalan apa sebenarnya yang terjadi. Nah, ini luar biasa sekali Pak pengalaman ini. Iya. Karena ini yang sebetulnya yang ingin saya pelajari dari kegiatan wawancara dengan kepala sekolah ini. Selanjutnya Pak, di dalam memutuskan sebuah persoalan, taruhlah Pak Hafid sekarang mengalami sebuah terjadi sebuah persoalan di sekolah yang menyangkut dilema etika tadi. Di dalam mengambil kebijakan ada tidak seseorang yang secara khusus dimintai pendapat oleh Pak Hafid untuk memberikan pandangan terhadap persoalan yang akan diputuskan? Oh jelas Pak. Jelas begitu Pak. Jelas saya minta, karena itu menjadi menganalisa saya. Sebagai analis saya kepada permasalahan itu. Tanpa pendapat orang lain saya tidak akan tahu latar belakang apa, sehingga dengan kita bertanya kepada semua yang bersangkutan, guru yang ada di sini, baru saya tahu, oh ini masalahnya seperti ini. Cara penyelesaiannya pun disesuaikan dengan penyakit yang harus diselesaikan itu. Oh, jadi orang-orang yang akan diminta pertimbangan itu dewan guru. Ya, dewan guru. Kalau masalah dengan guru ataupun murid sekalipun pasti ditanyakan semua. Dengan wali murid pun nanti mungkin saya akan panggil seperti itu. Sehingga masalahnya terang-terang seperti itu. Ini obatnya nanti seperti itu. Iya, kalau biasa Iya. Bapak ya. Tanpa terasa Bapak perbincangan ini sangat menarik begitu ya. Dari beberapa pertanyaan saya ajukan dijawab oleh Pak Hafid dengan semangat dan gambaran yang sangat gamblang untuk memberikan pembelajaran kepada saya. Kira-kira di akhir sesi percakapan ini Bapak, hal-hal baik apa atau hal pembelajaran apa yang perlu Pak Hafid sampaikan kepada saya untuk ditiru atau dibelajarkan supaya saya kelak misalnya saya juga menjadi pemimpin pembelajaran bisa diaplikasikan Bapak? Ya, dari saya memang setiap orang tidak sama. Ya. Kalau saya pribadi, kita harus mengikuti rule yang ada. Tapi tidak mungkin kita melepas kebersamaan. Kebersamaan dengan teman-teman. Tentunya apa keinginan dia, tapi sesuai dengan role keinginan. Nah, seperti itulah. Artinya setiap pemimpin itu tidak harus mengikuti egonya sendiri, keinginan sendiri. Tapi bagaimana keinginan itu, andai kata role-nya kita kurikulum merdeka, bagaimana teman-teman itu sendiri mengerti tentang itu. Keinginannya apa? Mari kita musyawarah bersama dengan kemampuan kita, kompetensi kita. Itu menurut saya. Oke. Terima kasih Bapak karena ini merupakan wawancara yang sangat berarti bagi saya. Semoga apa yang Pak Hafid sampaikan kepada saya bisa saya terapkan karena saya menilai apa yang Pak Hafid ajarkan tadi merupakan sebuah kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang berarti dan bermakna sehingga organisasi yang namanya sekolah ini tetap bisa berjalan baik walaupun di dalamnya banyak masalah yang harus diselesaikan. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hayat. Waalaikumsalam Pak Emir. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik.
Bapak, perkenalkan saya Ahmad Emil Salim, saya dari SDN 2 Melandingan Kulon. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Situbondo. Nah, maksud dan tujuan saya datang ke sini Bapak, yang pertama untuk silaturahim, yang kedua untuk belajar bagaimana seorang pemimpin pembelajaran itu mengambil keputusan yang didasarkan pada kebajikan-kebajikan agar permasalahan ini selesai tanpa permasalahan yang baru gitu. Mohon saya minta waktu kepada Bapak untuk berkenan saya wawancarai nggih Bapak. Nggih, silakan. Terkait dengan permasalahan ini karena saya dapat amanah dari modul 3.1 ini Bapak untuk mewawancarai minimal 2 kepala sekolah, sehingga dari kepala sekolah ini saya bisa belajar bagaimana kepala sekolah ini memiliki perspektif terhadap masalah, sehingga dari situ saya bisa mendapatkan pengetahuan yang lengkap Bapak. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Hayat. Sama-sama. Bapak, baik, sejauh ini saat ini kan Bapak sebagai kepala sekolah SDN 2 Tribungan juga selaku Korwil di Kecamatan Melandingan. Betul. Bagaimana Bapak menilai kedudukan antara pemimpin dengan keputusan yang harus diambil Bapak? Monggo. Saya ini selaku kepala sekolah di SDN 2 Tribungan dan ada tambahan tugas sebagai Korwil Kecamatan Melandingan. Oke. Karena kalau Korwil Kecamatan Melandingan itu mencakup satu kecamatan yang harus saya selesaikan. Oke. Intinya bagi saya akan menyelesaikan semua masalah seadil-adilnya tanpa ada masalah baru. Untuk di sekolah sendiri, yang pertama bagi tenaga pendidik di sekolah saya, yang saya utamakan yaitu menyediakan apa kebutuhan para guru dan tenaga kependidikan. Ibarat kita punya sawah, kita akan mengerjakan sawah itu, kalau tidak ada alat, maka tidak akan selesai, tidak bisa bekerja. Begitu juga ketika sudah dalam pembelajaran, ibarat sawah lagi, kalau tidak dipupuk, maka tidak akan subur. Jadi apa kebutuhan para guru dan tenaga kependidikan itu saya utamakan. Yang kedua, untuk siswa saya di SD saya utamakan kebutuhan siswa. Contoh yang paling utama itu buku. Saya pasti menyediakan satu anak satu buku. Karena apa? Karena bantuan dari pemerintah itu difokuskan ke kebutuhan anak. Luar biasa Bapak ya. Jadi kalau antar guru itu prinsip yang harus diambil dalam keputusan adalah prinsip keadilan Bapak. Keadilan bagi semuanya. Nah, ini saya tertarik dengan yang di dalam ini Bapak. Jadi Bapak dalam menyelesaikan masalah di dalam itu adalah memenuhi segala kebutuhan, baik itu GTK dan murid begitu Bapak ya. Karena memang kita tahu bahwa masalah itu muncul karena antara kebutuhan dengan keadaan itu tidak sama. Sehingga muncul gitu. Saya sangat tertarik ini dengan ini Bapak. Selanjutnya Bapak, ketika Bapak menghadapi suatu masalah di sekolah atau di Korwil, di lintas guru, bagaimana Bapak cara mengenali bahwa masalah ini masuk dalam dilema etika atau bujukan moral Bapak? Ini saya kasih contoh di lingkungan kecamatan. Jadi antar ASN yang masalahnya itu utang piutang. Jadi mereka akad utang piutang sendiri dengan bukti tertulis, bermaterai, dan bukti foto. Perjanjian di situ sudah jelas, dan ternyata yang mempunyai pinjaman tidak pernah membayar. Dan yang mempunyai uang mau menaikkan masalah ini ke dinas pendidikan. Akhirnya sebelum ke dinas pendidikan, yang mempunyai uang ini menghadap ke saya.
Akhirnya apa? Saya panggil semuanya, Nggih. termasuk suami istri, istrinya, Nggih. kedua belah pihak, kepala sekolah, kedua belah pihak, itu saya panggil semua. Dan ini benar-benar terjadi di kecamatan saya. Maksud saya, seberat sebesar apapun masalah, kalau kita bisa selesaikan di tingkat kecamatan, kita selesaikan dulu secara kekeluargaan, tanpa harus dinaikkan ke atas, yaitu dinas pendidikan. Yang pertama, saya panggil semuanya untuk mengklarifikasi kejadiannya. Setelah itu kita ambil solusi kesepakatan. Contoh kesepakatan sudah terjadi yang dilaksanakan. Yang punya hutang itu siap membayar per bulan. Selama berapa kali sampai lunas, sebesar yang sudah ditentukan. Dan yang mempunyai uang menerima. Jadi di situ ada solusi. Selesai, kita adakan pertemuan kedua. Pertemuan kedua itu membuat perjanjian tertulis yang disaksikan istri dan kepala sekolah dari masing-masing pihak yang punya kasus ini. Jadi setelah pertemuan pertama, terus pertemuan kedua, semuanya datang, tanda tangan perjanjian, dan saya sudah berjalan 2 bulan. Ini maksudnya ada bermanfaat lah, saya manggil bermanfaat karena sudah berjalan 2 bulan ini tidak ada masalah. Begitu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Suatu langkah yang sangat bijaksana ya, karena memang kalau menghadapi dua orang yang terlibat ya agak susah. Memang. Satu sisi kita harus memberikan keadilan kepada korbannya, satu sisi kita harus memberikan kepada pelakunya, begitu. Anggaplah pelaku Bapak ya, begitu. Kalau dalam konteks pendidikan di sekolah Bapak, misalnya Bapak dihadapkan dengan suatu peristiwa yang peristiwanya dilema etika, benar-benar nih misalnya. Bagaimana Bapak mengambil keputusan untuk supaya hal tersebut bisa baik hasilnya? Saya beri contoh lagi di sekolah saya sendiri. Ya. Di sekolah saya sendiri itu ya saya juga baru saja beradaptasi ya. Karena saya masih 1 semester, masih 6 bulan. Ternyata saya masuk di sini setelah 6 bulan ada ajaran baru, awal ajaran baru. Awal ajaran baru di sekolah saya yang baru ini terjadi perebutan bangku antar siswa. Oh, perebutan bangku antar siswa, nggih. Itu perebutan bangku antar siswa. Ya. Saya juga kaget. Di sekolah saya yang lama, saya juga kepala sekolah, tidak ada seperti itu. Ya. Ternyata di sini sudah seperti itu. Oh. Jadi siapa yang datang paling pagi itu bisa milih bangku. Milih bangku. Yang jelas di depan. Oke, di depan. Terjadi masalah di kelas tinggi, di kelas 6 malah. Oke. Datang pagi, satunya datang pagi juga, dan tinggal satu bangku itu dibuat rebutan, yang ini sudah ditempati, sudah ada tas dan membawa nama masing-masing ditempel di mejanya sendiri. Gitu. Saya juga kaget. Saya lihat kayaknya di satu kecamatan kayaknya di sini yang rebutan bangku itu. Akhirnya rebutan, saling cekcok lah antar siswa itu. Dan hari pertama MPLS, guru kan agak disibukkan ya, keluar masuk kelas. Akhirnya tidak ada laporan ke guru. Guru melihat baik-baik saja, tidak ada masalah. Ternyata setelah itu, setelah pulang sekolah, kami kan masih di sekolah.
datang 2 wali murid. Yang satu bawa 3 orang. Masa ini. Ini sudah masa loh, lebih ya kan 3 orang. Satunya sendiri bersama anaknya. Setelah ke sekolah, dia bercerita bahwa sudah bertengkar di HP. Di HP. Akhirnya kami panggil guru kelasnya bersama saya. Saya kasih solusi, dan ini akan terjadi di semua kelas. Bahwa 1 minggu sekali kita rolling bangku. Itu rolling. Untuk kelas tinggi 1 minggu sekali. Rolling bangku. Jadi mulai ajaran baru sekarang tidak ada lagi yang seperti itu. Karena percuma. Ya, percuma kan? Kita mau rebut nanti ya digeser. Apalagi kelas tinggi saya tekankan seminggu sekali. Manfaatnya ya dari itu tidak ada perebutan ya. Yang kedua kita kesehatan mata. Kalau kesehatan kan geser-geser itu ya. lebih baik daripada jadi tidak condong terus-terusan. Terus miring lah seperti itu. Mungkin yang kesiswa seperti itu ya. Luar biasa Pak ya. Jadi ini ilmu ini Pak. Iya. Di Melakul 2 itu juga sama Pak. Jadi ketika awal ajaran semester baru itu, jadi orang tua kelas 1, 2, 3 itu pagi sekali datangnya. Itu untuk berebut anaknya supaya duduk di depan. Dan sejauh ini memang kami belum menemukan solusi yang efektif Bapak. Sehingga ketika ada perebutan cukup kita panggil anak-anaknya untuk dinasehati dan mau nurut ya ngalah. Dan ini baru akhirnya kita kan minta satu mengalah untuk memenangkan temannya kan gitu. Keadilan kalau ini kan rolling bangku ini bagus juga idenya, selain memang supaya semua orang merasakan duduk di tempat itu, juga menjaga kesehatan mata supaya tidak terlalu condong terus-terusan selama 1 semester lurus aja atau bengkok aja begini kan tegang juga Pak ya. Ini ilmu yang baru Bapak yang bisa saya dapatkan. Sejauh ini Bapak, ketika Bapak menghadapi masalah lagi nih di sekolah tentang dilema etika, stepnya, langkah-langkah apa yang Bapak ambil? Misalnya dimulai dari guru atau Bapak turun langsung atau bagaimana Pak kalau di sekolah ini? Kalau di sekolah itu kalau ada masalah misalnya? Ya, ada masalah. Kalau ada masalah di sekolah itu saya panggil intern dulu. Semua guru Pak ya? Atau yang bersangkutan? Yang bersangkutan. Saya panggil intern dulu. Karena apa? Yang namanya masalah ini aib. Jangan sampai orang lain tahu. Sebisa mungkin kita menyelesaikan, jangan sampai orang lain tahu. Itu saya terapkan juga di lingkungan kecamatan. Saya sebagai korwil. Seperti yang cerita awal tadi, saya tidak manggil di kantor, saya tidak manggil di sekolahnya, saya kumpulkan di rumah saya. Di rumah saya, malah di rumah saya. Saya mengeluarkan makanan, air, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena ini aib. Jangan sampai orang lain tahu. Oh, gitu Pak ya. Ya, setelah ini yang cerita di sekolah, setelah saya panggil yang bersangkutan, apa masalahnya? Nah, seperti itu. Setelah selesai ada solusi, kami baru mengumpulkan yang semua itu Pak. Karena khusus hal ini Bapak ya. Banyak pemimpin itu yang saya wawancarai di luar ini Pak ya. Sebelumnya saya juga pernah wawancarai yang lain. Tidak sama Bapak di dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan orang dua belah pihak. Ada yang menyelesaikan langsung dipanggil dua-duanya. Nah ini kan menimbulkan apa ya, satu sisi dia harus mempertahankan egonya, yang ini juga sama, ini tidak selesai. Kalau seperti Pak Hayat sampaikan tadi, dipanggil dulu satu persatu, dibuat kesepakatan mungkin lain sebagainya, sehingga dia mau menerima dengan cara-cara yang ditawarkan, baru nanti dikumpulkan secara umum. Gitu Pak ya. Karena terkadang kita manggil satu-satu ya, intern satu-satu. Ini tidak sama. Ini tidak sama. Dengan ketidaksamaan kita bisa punya data. Baru kita ketemukan. Kalau sejauh ini Bapak, pengalaman Pak Hayat selaku kepala sekolah dan saat ini jabat sebagai korwil juga, di dalam menyelesaikan masalah menurut Pak Hayat yang paling efektif dilakukan itu apa Bapak? Yang paling efektif dalam menyelesaikan masalah itu. Yang paling efektif ya ini di lingkungan kecamatan. Terserah Bapak, baik antar guru atau di sekolah karena melibatkan murid.
yang pertama ya, sebelum saya menyelesaikan, Ya. intinya saya itu selaku pemimpin Oke. harus memberi contoh. Oh, memberi contoh. Harus Oke. memberi Saya menekan teman-teman Oke. datang pagi sebelum jam 7 harus di jalan, anak-anak berangkat. Tapi saya di rumah, saya belum datang. Oh, iya. Itu enggak efektif. Oke, oke, oke. Efektifnya setelah saya ngasih jadwal piket ya, untuk menyeberangkan anak-anak atau piket sekolah, saya harus pagi di sekolah. Saya harus menyeberangkan dulu. Baru teman-teman itu enggak usah disuruh. Oh. Kalau saya hanya menyuruh 10 kali enggak efektif. Tapi kalau saya kasih contoh dulu, saya ikut terjun ya. Seorang pemimpin ikut terjun, yang lain itu tidak usah disuruh. Kalau bahasanya sungkan sendiri. Sungkan sendiri. Sungkan sendiri. Berarti luar biasa nih ya. Nilai-nilai keteladanan itu jadi hal yang utama, Pak. Betul, Ya, betul. Makanya Ki Hajar Dewantara itu dalam semboyan trilogi kepemimpinan Ingarso Suntulodo. Ya, Pemimpin itu di depan beri contoh, contoh. begitu pentingnya. Termasuk itu salah satu sifat keteladanan Rasulullah, Pak ya. Betul. Menjadi contoh Menjadi dulu contoh. baru bisa memerintah orang lain. Nah. Kalau diri sendiri aja masih belum Nah. mau memerintah. Karena saya juga pengalaman jadi anak buah, pengalaman jadi guru. Iya. Saya itu. Kalau atasan nyuruh, tapi orangnya duduk aja. Kita juga tidak bergerak. Gitu. Dalam hal menghadapi kasus dilema etika, Bapak. Iya. Hal apa yang pernah Pak Hayat alami yang menjadi tantangan terbesar dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan dilema etika tadi? Ya. Yang pertama pendekatan dulu. Pendekatan. Ya, pendekatan dulu. Paling tidak ada perhatian, ada perhatian dari saya selaku korwil, selaku kepala sekolah ke siapapun ini, pendekatan dulu. Kita cari masalahnya, Iya. kita kasih solusinya. Setelah itu suruh terapkan. Oh, gitu ya. Dan kita selesai di situ, kita jelaskan bahwa kalau sudah ini tidak mampu untuk diterapkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ini bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi karena solusi yang dari kecamatan, anggap dari kecamatan atau dari kepala sekolah tidak berhasil. Oke. Kalau pengen berhasil, ya ini diterapkan sungguh-sungguh. Kalau tidak berhasil ya, saya tidak bisa apa-apa. Kalau ini naik ke tingkat yang lebih tinggi, begitu saja. Jadi tantangan terbesar itu sebenarnya pada pendekatan dan perhatian, Pak. Betul. Ya? Karena memang kalau melibatkan dua pihak itu kan kita harus mengatur strategi komunikasi kan luar biasa, Iya. Pak ya. Takut kita salah bicara, takut salah langkah gitu, iya, Pak ya. betul. Bisa-bisa nanti masalahnya malah tambah runyam, Kemana-mana. malah kemana-mana gitu ya. Karena maunya Pak Hayat sebagai pemimpin kan masalah itu Diselesaikan selesai di sini. Kalau di begitu. sekolah ya tingkat sekolah, Iya. kalau kecamatan ya tingkat kecamatan Nah, saja. oke, Pak ya. Kalau misalnya ada masalah Pak yang datang ke mejanya Pak Hayat, baik sebagai korwil atau sebagai kepala sekolah, Betul. kira-kira dalam memutus masalah itu Pak Hayat langsung memutus waktu itu juga atau Pak Hayat masih punya minta waktu dulu untuk berpikir, untuk merenung dan sebagainya untuk mengambil keputusan? Kita lihat masalahnya. Kalau kita bisa selesaikan di sini, kalau perlu pertimbangan orang lain itu maksudnya di sini kan banyak ketua organisasi. Oke. Kalau itu menyangkut organisasi, saya harus komunikasi dulu dengan ketua-ketua organisasi. Gitu Pak ya. Kalau bisa selesaikan, ya saya selesaikan di tempat. Atau saya masih mau berpikir, Oke. itu saya panggil lagi. Contoh kita kan ada laporan, contoh BSM itu bantuan anak-anak Siswa miskin. dipotong untuk biaya rekreasi. Ah. Jadi saya tidak bisa memutuskan ini jalan atau tidak. Jadi harus saya ke orang tua dulu yang dapat bantuan. Setelah itu saya ke sekolah, siapa yang menangani ini. Ya. Setelah itu baru saya bisa memutuskan ini bisa jalan atau tidak rekreasi. Jadi kondisional begitu Nah, Pak ya. Kalau kondisional, memang bisa betul. diselesaikan langsung Langsung diselesaikan. diselesaikan. Ada masalah kan yang cukup rumit sehingga Pak Hayat butuh pertimbangan, Butuh pertimbangan, yang lebih matang, nah, melibatkan betul. organisasi profesi atau organisasi yang lain. Bahkan pertimbangan itu saya
pernah juga langsung ke dinas pendidikan. Kalau ke personil ya, saya ke PPTK konsultasinya. Oh ya, Pak Jadi, Kabit berarti. ya, Pak Kabit PPTK ya. Sebelum masalah ini masuk ke PPTK. Jadi anggaplah saya kepanjangan tangan dari dinas. Profil memang seperti itu. Jadi saya konsultasi dulu ke PPTK. Selanjutnya Bapak, selama Bapak menjadi seorang pemimpin, dihadapkan dengan sebuah masalah yang rumit, ada tidak hal-hal yang mempermudah Bapak atau orang-orang yang Bapak mintai tolong untuk memberikan pandangan atau pemikiran kepada Bapak sehingga Bapak itu bisa dengan mudah memutuskan masalah yang dihadapi? Ya kalau masalah, ya seperti tadi itu, kita lihat masalahnya. Nggih. Kalau kita perlu orang lain di masalah organisasi, ya saya ke ketua-ketua organisasi. Oh, nggih, nggih. Kalau agak berat ke individu ya, individu atau kedisiplinan, Nggih. saya ke Pak Kabit. PPTK ya, ke dinas langsung. Jadi ada kabitnya, kabit PPTK di dinas. Seperti itu. Kalau keluarga itu jarang saya libatkan di masalah Kedinasan. kedinasan. Oh gitu Pak ya. Sebisa mungkin saya pulang ke rumah Tidak saya bawa sudah masalah. berkeluarga, Oh, gitu ya, iya. dengan keluarga. Ya, ya, ya. Baik, luar biasa Pak ya dalam menyelesaikan masalah. Pak Hayat ini sungguh banyak trik dan tips Pak ya. Tadi saya tertarik itu dengan ketika masalahnya menyangkut orang lain dan itu hubungannya dengan organisasi, dihubungkan dengan Ketua organisasi. organisasinya. Ketika itu masalah dengan disiplin ASN langsung dihubungkan Langsung dibawa. supaya Pak Hayat mungkin ya lebih mudah, lebih plong. Betul, dalam betul. menyelesaikan Saya tidak punya gambaran, Ya. kan punya sumber lagi kan. Ya. Punya sumber. Baik Bapak, tanpa terasa kita sudah sekitar 20 menit lebih Sekarang kita ya? berbicara ya. Banyak sekali pengalaman dan pengetahuan yang saya dapatkan Bapak. Terima Karena kasih. pengalaman-pengalaman aplikatif seperti ini tidak bisa saya dapatkan dari modul Bapak. Betul, Tidak betul. ada. Kalau di modul kan hanya teori-teorinya saja. Pada saat di lapangan mungkin saja atau mungkin sering teori ini tidak selaras Tidak ada, ya, di dengan teori, di fakta pelajaran. di lapangan. Di ujung wawancara ini Bapak, dari tadi kita berbicara tentang bagaimana pemimpin mengambil keputusan. Hal apa yang mau Pak Hayat nasihatkan kepada saya tentang kedudukan pemimpin dalam mengambil keputusan ini Pak? Iya, betul. Gini, untuk menjadi seorang pemimpin, Nggih, pemimpin itu namanya pemimpin ya, memimpin. nggih. Tantangannya pasti banyak. Tantangan Seperti yang sudah pepatah ya, harta tahta wanita. Itu akan terjadi pada seorang pemimpin. Itu seorang pemimpin. Jadi sebisa mungkin hindari tiga itu. Karena ini pengalaman saya sendiri. Pengalaman saya sendiri. Yang pertama harta, uang. Kalau uang sudah kita mau, kita akan diikat. Kita terikat. Meskipun kita datang ke sekolah tanpa diundang, Ya, kadang kan seperti itu, tanpa diundang, kita dikasih. ya. Anggaplah besaran 50.000, tapi kita terikat di situ, Terikat. terikat di situ. Jadi sebisa mungkin, kecuali diundang dengan acara Ya, workshop Ya. atau mengadakan apa sekolah itu, silakan. KKG silakan, karena kita bekerja di situ, karena kita bekerja. Yang kedua, yang pertama sebisa mungkin ya, hindari tentang uang. Uang. Karena pemimpin itu rawan di situ. oh ya, Rawan, sangat rawan. Apalagi sekelas anggaplah Korwil satu kecamatan. Dan bisa dibuktikan, bisa ditanyakan di kecamatan Lindingan tentang saya. Bisa ditanyakan. Karena saya bicara begini, saya harus memberi contoh yang tadi itu. Kalau saya bicara, saya sih ngambil uang ya, buat apa bicara? Enggak perlu ya, enggak perlu. Yang kedua, tahta. Jadi kalau kita terlalu ambisi, contohnya ke saya sendiri. Saya jadi korwil bukan kehendak saya, karena dari dinas. Bahkan saya menolak 2 bulan kosong di Melandingan, Ya. itu saya menolak. Kenapa? Ya saya tidak mau, karena saya fokus di pekerjaan utama saya jadi kepala sekolah. Saya tidak mau tugas tambahan. Ternyata dipaksa untuk menjadi korwil di Melandingan.
Kalau kita digoyang atau direbut orang, kita baik-baik saja. Karena itu bukan kehendak kita. Kita amanah pasti. Karena orang yang ambisi kedudukan itu dengan orang yang tidak mau, Iya. hasilnya akan lebih baik yang orang yang tidak mau. Itu kenyataan. Oke. Kalau ambisi ke situ berarti orang itu punya maksud dan tujuan. Kalau tidak mau, ya akan digeser, digoyang, tenang saja. Bekerjanya sesuai role gitu Pak ya. Sesuai. Karena tidak ambil apa-apa. Kita tidak pengen apa-apa di situ. Dan memang tidak mendapat penghasilan Dan tambahan. tidak dapat apa-apa. Di Korwil. Cuma tugasnya yang nambah Betul, Pak ya. betul, tambah. Ya kita kembalilah untuk amal ibadah itu aja. Oke. Yang ketiga, wanita. Wanita. Itu pasti sudah hancur semuanya. Itu hancur semuanya. Karena apa? Apalagi posisi saya sekarang, Ya. sudah tidak ada pengawas, Ya. penilik TK. Saya harus di SD, TK, dan PAUD. TK, PAUD, ini perempuan semua sih. Perempuan semua. Kalau SD masih teman-teman sendiri. Yang rawan di TK, PAUD, perempuan semua, muda-muda semua. Ya. Iya, ya betul. Yang jelas, yang di rumah pasti tanda tanya. Iya. Apalagi kita foto-foto pasti ya. Iya. Setelah dilihat kegiatannya itu full. Satu minggu itu kadang ada 3 kali sampai TK dan PAUD Iya. yang saya harus hadiri. Tentunya. Tapi ya sesuai kemampuan saya tidak mampu ya saya tidak hadir karena keterbatasan orang ya hanya satu. Jadi seperti itu. Jadi hindari 3 itu seorang pemimpin. Karena apa? Ini saya alami 3 ini. Kalau saya tidak bisa ngontrol, selesai. Gitu. Itu pesan saya 3 itu. Luar biasa Pak ya. Ilmunya luar biasa sekali. Memaknainya penuh dengan filosofi Pak ya, dalam sekali. Sesuai pengalaman ya. Sesuai pengalaman Oke, Bapak. Terima kasih atas kesediaan Pak Hayat dari tadi telah mengajari saya Sama-sama, menjadi sama-sama. calon pemimpin Calon pembelajaran gitu. Triks dan tipsnya luar biasa Bapak. Ini Betul. triks dan tips yang perlu saya pelajari lebih lanjut, hal-hal yang menjadi kelebihan dari Pak Hayat perlu nanti saya terapkan di dalam pembelajaran ketika mungkin saya suatu saat bisa menjadi kepala Seorang sekolah pemimpin. atau tetap guru, kan minimal saya pemimpin untuk murid-murid saya di kelas Ya, kalau saya tetap betul, jadi betul. guru atau mungkin di tingkat sekolah. Bapak, tanpa terasa ini sudah 27 menit. Iya. Ini kalau percakapannya tidak ngalir 27 menit itu waktu yang lama, Bapak. Lama, Iya, lama. karena biasanya sebentar selesai. Ya. Karena pada pokok-pokok kita kan ngobrolnya santai gitu, Bapak. Kenapa ini lama? Karena banyak pengalaman. Oke, banyak pengalaman, banyak ilmu yang disampaikan pada saya. Betul, betul. Baik Bapak, terima kasih atas kesediaan dan waktunya Sama-sama, pada pagi hari sama-sama. ini. Ilmunya sangat bermanfaat untuk saya. Semoga ke depan saya bisa lebih belajar banyak kepada Pak Hayat Amin, di amin. dalam kedinasan atau di dalam kesempatan-kesempatan. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.